Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama, sektor konstruksi Rusia terancam kolaps akibat suku bunga tinggi, sanksi ekonomi, dan salah urus keuangan. Proyek besar tertunda, ribuan pekerjaan terancam, dan ekonomi nasional terguncang. Ini bisa jadi awal kritis yang lebih luas jika tak segera ditangani. Bayangkan jika proyek-proyek infrastruktur raksasa di Rusia dari jalan raya lintas wilayah hingga jembatan strategis seperti jembatan Crimea tiba-tiba terhenti. Ribuan pekerja menganggur, perusahaan bangkrut, dan masa depan ekonomi terguncang. Ini bukan skenario fiksi. Ini adalah kenyataan yang sedang membayangi sektor konstruksi Rusia tahun 2025. Baru-baru ini, CEO dari salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Rusia, National Projectstro, mengeluarkan pernyataan yang mengguncang dunia bisnis. Alexei Krapivin, sang direktur utama, memperingatkan bahwa hampir separuh perusahaan di sektor konstruksi sipil Rusia mendekati kebangkrutan massal. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang menyebabkan krisis besar ini muncul di jantung pembangunan Rusia? Akar permasalahan terletak pada kebijakan moneter Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak invasi ke Ukraina, Rusia dihantam gelombang sanksi barat yang menyebabkan tekanan ekonomi dalam negeri meningkat tajam. Untuk menyelamatkan rubel dan meredam inflasi, Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga acuan dari 9,5% menjadi setinggi 21%. Bayangkan dampaknya terhadap industri konstruksi yang sangat bergantung pada pinjaman jangka panjang dengan bunga stabil. Suku bunga setinggi ini membuat biaya pembangunan melonjak drastis. Proyek menjadi terlalu mahal untuk dijalankan, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil yang tidak punya bantalan keuangan besar. National Projectstro sendiri, yang menangani proyek besar seperti jembatan Crimea, mengaku menunda investasi baru dan memperketat arus kas. Bahkan perusahaan besar pun sekarang harus memilih, bertahan atau mundur perlahan. Perusahaan kecil lebih parah lagi. Banyak yang telah menggunakan keuntungan dari proyek masa depan untuk investasi spekulatif di luar lini bisnis utama mereka. Kini, dengan proyek infrastruktur terhambat, mereka berada di ujung tanduk. Krapivin menyebut, membangun hari ini selalu lebih murah daripada membangun esok. Tapi dalam kondisi saat ini, banyak yang bahkan tidak bisa membangun hari ini. Pemerintah Rusia tak tinggal diam. Salah satu solusi yang sedang dijajaki adalah memperluas skema kemitraan publik swasta. Ini dilakukan agar beban biaya bisa dibagi antara negara dan sektor swasta. Bank Sentral juga mulai menunjukkan tanda-tanda pelonggaran kebijakan. Wakil Gubernur Alexei Zabotkin menyatakan suku bunga bisa dipotong lebih dari 100 basis poin dalam waktu dekat, tergantung pada inflasi. Namun langkah ini mungkin terlambat untuk menyelamatkan banyak perusahaan yang sudah kehabisan napas. Krisis di sektor konstruksi tidak berdiri sendiri. Ini adalah cerminan dari tekanan ekonomi lebih luas yang dialami Rusia. Runtuhnya proyek-proyek infrastruktur berarti lebih dari sekadar penundaan pembangunan. Ini berpotensi mengganggu rantai pasok nasional, mengurangi lapangan kerja, dan bahkan mengikis legitimasi politik pemerintah. Ingat, proyek infrastruktur adalah simbol kekuatan nasional. Ketika proyek-proyek itu gagal, citra kekuatan juga ikut retak. Sektor konstruksi Rusia berada dalam krisis eksistensial. Tingginya suku bunga, sanksi ekonomi, dan kesalahan manajerial telah menjadi badai sempurna yang mengguncang fondasi pembangunan negeri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini awal dari keruntuhan ekonomi yang lebih besar di Rusia? Ataukah pemerintah Putin mampu mengendalikan laju kehancuran ini tepat waktu? Trump tiba-tiba melonggarkan ekspor chip AI ke China demi meredakan ketegangan dagang dan menjaga akses AS terhadap logam tanah jarang.
Keputusan ini menuai kritik tajam karena dianggap mengorbankan keamanan nasional demi keuntungan ekonomi dan strategi diplomatik. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik panas yang kembali mengguncang dunia geopolitik dan teknologi global. Donald Trump, tokoh yang selama ini dikenal keras terhadap Cina, mendadak berubah haluan. Kebijakan ekspor chip AI dari AS ke Cina yang sebelumnya diperketat, tiba-tiba dilonggarkan. Kenapa Trump berubah sikap? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar? Simak sampai akhir, karena ini bukan cuma soal chip AI. Ini bisa jadi penentu arah baru hubungan dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina. Kita mulai dari latar belakang. Pada April 2025, pemerintahan Donald Trump secara tegas melarang ekspor chip AI ke Cina. Alasan utamanya, keamanan nasional. AS khawatir teknologi ciptaan mereka disalahgunakan untuk kepentingan militer atau pengawasan oleh pemerintah Cina. Tapi hanya 3 bulan berselang, kebijakan itu dibalik. Pada Juli 2025, Gedung Putih mulai melonggarkan kontrol ekspor chip AI, khususnya kepada perusahaan-perusahaan Cina. Loh, ada apa ini? Apa yang membuat Trump yang biasanya sangat keras terhadap Cina, tiba-tiba berubah sikap? Dikutip dari laporan eksklusif Financial Times, alasan utama pelunakan ini adalah strategi diplomasi dagang. Trump disebut ingin menghindari ketegangan baru dengan Cina karena saat ini sedang berlangsung negosiasi dagang tingkat tinggi. Bahkan, Trump dikabarkan tengah berupaya mengatur pertemuan langsung dengan Presiden Cina 11 Jinping tahun ini. Tujuannya? Trump ingin mengakhiri konflik dagang yang sudah berlarut-larut sejak masa kepresidenannya pertama kali. Konflik yang sudah membuat miliaran dolar hilang dari kedua belah pihak. Efek dari pelunakan kebijakan ini langsung terasa. Perusahaan chip AI raksasa seperti Nvidia langsung bergerak cepat. Mereka kembali meluncurkan penjualan chip AI H20 ke pasar Cina, sesuatu yang sebelumnya dilarang keras. Chip H20 sendiri adalah bagian dari lini produk AI Nvidia yang paling canggih digunakan untuk keperluan machine learning, komputasi awan, dan bahkan sistem militer. Sebelumnya, pemerintah AS menyatakan kekhawatiran serius jika chip ini jatuh ke tangan pemerintah Cina. Tapi kini, justru pemerintah Trump membuka jalan bagi penjualan kembali. Pertanyaannya, mengapa AS bersedia mengalah? Ternyata, bukan hanya soal diplomasi. Ada faktor ekonomi vital di balik keputusan ini. Salah satunya adalah akses terhadap logam tanah jarang, unsur langka yang sangat penting untuk produksi chip, baterai, dan perangkat militer. Cina adalah penguasa pasar global logam tanah jarang. Jika AS tetap menekan Cina, maka pasokan bahan mentah ini bisa terganggu. Dan itu bisa jadi bencana bagi industri teknologi AS sendiri. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa pencabutan larangan chip adalah bagian dari kesepakatan tak tertulis agar AS bisa kembali mengakses logam tanah jarang dari Cina. Tapi tentu saja, kebijakan ini tidak diterima begitu saja di dalam negeri AS. Sejumlah pakar keamanan nasional langsung bereaksi keras. Salah satunya adalah Matt Pottinger, mantan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS. Ia bersama beberapa tokoh keamanan menulis surat resmi ke Menteri Lutnick, menyebut kebijakan ini sebagai kesalahan strategis besar dan ancaman bagi keunggulan ekonomi dan militer AS. Mereka khawatir Cina bisa memanfaatkan chip AI untuk memperkuat kekuatan militernya, bahkan melampaui AS dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Lalu, apakah ini murni strategi ekonomi atau ada kepentingan politik tersembunyi? Jangan lupa, Trump sedang bersiap untuk pemilu presiden. Menjelang pemilu, Trump mungkin berusaha membangun citra sebagai pemimpin yang bisa menyelesaikan perang dagang. Apalagi, negosiasi sukses dengan Cina bisa digunakan sebagai bahan kampanye. Tapi risikonya besar. Jika dianggap terlalu lunak terhadap Cina, Trump bisa kehilangan dukungan dari basis pemilihnya yang anti-Cina dan nasionalis. Kesimpulannya, pelunakan sikap Trump terhadap Cina soal chip AI adalah manuver besar yang penuh risiko. Di satu sisi, ini bisa membuka jalan damai dagang. Di sisi lain, membuka celah keamanan nasional yang tidak kecil. Apakah ini langkah cerdas atau blunder besar? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Cina berhasil menyelundupkan chip AI AS senilai 16 triliun rupiah lewat pasar gelap Asia Tenggara, memicu kekhawatiran perang teknologi jilid 2. Washington bersiap membalas dengan kontrol ekspor baru, sementara pasar gelap chip justru makin berkembang
di tengah ketegangan geopolitik yang memanas. Dunia teknologi kembali diguncang skandal besar. Cina dilaporkan berhasil menyelundupkan chip AI canggih milik Amerika Serikat senilai lebih dari 16 triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan. Chip kelas atas buatan Nvidia, yang seharusnya dilarang diekspor ke Cina, kini ramai beredar di pasar gelap. Bagaimana bisa teknologi secanggih ini lolos dari pengawasan Washington? Dan apa reaksi pemerintahan Donald Trump? Apakah ini awal dari perang teknologi jilid 2 antara dua raksasa dunia? Simak sampai habis karena kita akan bongkar jaringan penyelundupan, siapa yang terlibat, dan strategi balasan dari Amerika. Semua bermula dari keputusan pemerintahan Trump yang memperketat ekspor chip AI ke Cina. Tujuannya? Mencegah Tiongkok mengembangkan teknologi militer dan kecerdasan buatan yang bisa menyaingi dominasi AS. Namun, bukannya berhenti, justru laporan Financial Times mengungkap bahwa chip-chip tersebut, termasuk Nvidia B200, H100, dan H200, telah diselundupkan masuk ke Cina. Nilainya fantastis, A1 miliar atau sekitar 16,3 triliun rupiah. Mereka tak menggunakan jalur resmi, melainkan jaringan pasar gelap yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di Thailand, Vietnam, dan negara tetangga lainnya. Lalu bagaimana chip ini bisa masuk? Berdasarkan laporan FT, distributor-distributor dari Guangdong, Zhejiang, dan Anhui di Cina, membeli chip melalui pihak ketiga di Asia Tenggara, yang memanfaatkan celah kontrol ekspor AS. Thailand disebut-sebut menjadi hub penyelundupan, bahkan kini sedang diawasi ketat oleh Kementerian Perdagangan AS. Mereka menggunakan dokumen palsu, jalur ekspor tidak langsung, dan perusahaan bayangan untuk menutupi pengiriman chip ilegal tersebut. Dalam kontrak dan dokumen pengajuan perusahaan yang bocor, ditemukan bukti kuat bahwa ini adalah operasi yang terorganisir, rapi, dan dilakukan dengan pengetahuan penuh oleh banyak pelaku industri. Bagaimana respons Amerika Serikat? Hingga saat ini, Gedung Putih dan Kementerian Perdagangan AS belum mengeluarkan pernyataan resmi, tapi sumber Reuters menyebut adanya rencana penerapan kontrol ekspor tambahan pada September 2025 mendatang, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara. Sementara itu, Nvidia, perusahaan teknologi yang chipnya diselundupkan, mengatakan bahwa membangun pusat data menggunakan chip ilegal sangat tidak efisien. Mereka hanya memberikan dukungan teknis untuk produk resmi. Tapi apakah itu cukup? Pasar gelap di Cina kini justru berkembang pesat karena permintaan tinggi dari grup-grup AI domestik yang butuh daya komputasi besar. Yang mengejutkan, Donald Trump justru mencabut larangan ekspor chip AI ke Cina tak lama setelah penyelundupan ini terkuak. Apakah ini bentuk strategi baru Trump? Ataukah justru tanda bahwa Washington ingin mengendalikan jalur distribusi secara legal daripada membiarkannya mengalir liar lewat pasar gelap? Beberapa pengamat menyebut ini bisa jadi jebakan teknologi. AS tetap memasok chip, tapi dengan kode-kode pelacak dan batasan software, sehingga bisa mengetahui penggunaannya secara real-time. Penyusupan teknologi ini bisa berdampak besar secara global. Amerika ingin mempertahankan dominasinya dalam AI dan teknologi mutakhir. Sementara Cina ingin lepas dari ketergantungan dan menciptakan ekosistem AI-nya sendiri. Akibat penyelundupan ini, hubungan dagang AS-Cina bisa kembali memburuk, terutama jika AS memberlakukan kontrol ekspor tambahan yang lebih ketat, bahkan terhadap negara-negara Asia Tenggara. Dunia pun kini terjebak dalam dilema, antara kebebasan perdagangan dan keamanan nasional. Penyelundupan chip senilai 16 triliun rupiah ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal geopolitik, teknologi, dan masa depan dominasi dunia. Donald Trump berhasil menekan 7 negara untuk menandatangani kesepakatan dagang yang dinilai berat sebelah, memperkuat dominasi ekonomi AS dan memicu kecaman global atas taktik negosiasi agresifnya. 1 Agustus 2025 jadi tenggat waktu bersejarah. Bukan perang, tapi tekanan ekonomi besar-besaran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil membuat dunia goyah. Dari Inggris hingga Indonesia, dari Eropa hingga Cina, semuanya akhirnya duduk di meja perundingan. Apa isi kesepakatannya? Siapa yang menang, siapa yang mengalah, dan seberapa besar dampaknya bagi ekonomi global? Selama beberapa pekan terakhir, Trump mengguncang dunia dagang. Dengan ancaman tarif setinggi 145%, ia memaksa negara-negara mitra untuk segera bernegosiasi. Banyak yang awalnya melawan, tapi satu persatu akhirnya menyerah dan teken kesepakatan. Kenapa? Karena risiko perang dagang terlalu besar. Dan inilah isi deal Trump yang berhasil menundukkan dunia. Inggris jadi yang pertama tunduk.
Tarif impor kendaraan ke AS diturunkan dari 27,5% menjadi 10%. Sektor penerbangan juga dapat angin segar, suku cadang pesawat dibebaskan dari tarif. Langkah ini menyelamatkan industri dan lapangan kerja, tapi juga jadi bukti Trump berhasil menekan Inggris. Awalnya tarif Vietnam diambang 46%. Tapi kesepakatan akhirnya menurunkan jadi 20%. Namun ada satu syarat penting. AS memberlakukan tarif 40% untuk barang dari negara lain, seperti Cina, yang dicap sebagai produk Vietnam alias praktik transshipment. Vietnam selamat, tapi juga harus membersihkan praktik nakal tersebut. Kesepakatan dagang Jepang AS bukan cuma soal tarif 15%. Yang lebih besar adalah investasi jumbo senilai 550 miliar ke AS. Jepang juga wajib beli 100 pesawat Boeing, naikkan impor beras AS hingga 75% dan buka pasar semikonduktor dan galangan kapal. Trump mengklaim, AS dapat 90% keuntungannya. Indonesia menyepakati tarif 19% untuk ekspor ke AS. Tapi lebih dari itu, RI juga setuju, menghapus hampir semua hambatan ekspor AS ke Indonesia, bebaskan lisensi impor pangan dari AS, akui regulasi AS atas daging dan susu, buka penuh sektor digital untuk perusahaan AS dan bergabung di Forum Baja dan Standar Ketenagakerjaan. Kesepakatan luas, tapi juga penuh komitmen besar dari Indonesia. Filipina tadinya kena tarif 20%, kini ditekan jadi 19%. Tapi untuk imbalannya, Filipina harus tingkatkan impor otomotif dan pertanian dari AS dan bantu kurangi defisit dagang AS senilai 5 miliar. Kesepakatan ini jadi win-win, tapi lebih berat di sisi Filipina. AS awalnya ancam Uni Eropa dengan tarif 30%. Tapi akhirnya, deal di angka 15%. Namun, beberapa produk krusial seperti pesawat dan komponennya, produk farmasi dan bahan kimia strategis dibebaskan dari tarif. Uni Eropa juga setuju beli energi AS senilai 750 miliar dan tambah investasi 600 miliar. Bahkan, mereka akan beli ratusan miliar dolar peralatan militer dari AS. Kesepakatan dagang AS Cina menandai berakhirnya babak baru, perang tarif. Cina kembali ekspor rare earth ke AS, bahan penting bagi industri teknologi. Sebagai gantinya, AS turunkan tarif dari 145% ke 30% dan cabut banyak pembatasan ekspor teknologi. Sementara Cina turunkan tarif ke AS jadi 10%. Ini adalah langkah damai, yang berdampak besar pada rantai pasok dunia. Apa yang kita saksikan bukan sekadar negosiasi. Ini adalah bagaimana satu negara AS lewat Trump, mengatur ulang peta perdagangan global. Tapi apakah ini adil? Apakah ini akan bertahan? Atau justru jadi bumerang? Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.